Assalamualaikum Jid. Belum salam. Saya bilang kita mulai kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala. Sekarang sampai bab ke berapa? Bab ke-43, yaitu bab tentang orang-orang yang tidak rela dengan sumpah yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi judul dari bab ini sekali lagi tentang orang yang tidak rela dengan sumpah yang menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi karena beliau ingin menjelaskan bahwa sikap tidak rela, sikap tidak senang apabila ada orang lain bersumpah dengan menyebut nama Allah, maka sikap seperti ini sikap yang kurang pengagungan terhadap Rabbul Alamin. Kurang pengagungannya terhadap nama Allah yang disebutkannya itu. Yang disebut itu. Ya, misalnya sekali lagi si A mendengar si B bersumpah kepadanya, ya gitu ya. Si B bersumpah kepada si A dengan menyebut nama Allah. Namun si A tidak senang, ya tidak suka, tidak rela, ya tidak ridho dengan penyebutan nama Allah itu. Maka sikap si A ini sikap yang tidak benar, sikap yang kurang pengagungannya terhadap nama Allah yang disebut oleh si B tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi sekali lagi karena beliau ingin menjelaskan bahwa sikap seorang yang bertauhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia mendengar nama Allah itu disebut, maka dia harus mengagungkan, ya, ada di hatinya itu pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Ada semacam pengagungan nama Allah yang disebutkannya itu, kan begitu. Itulah orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan di sini, dalilnya cuma satu. Mungkin nanti kita akan tambah kepada bab berikutnya, bab yang ke-44 ya. Riwayat dari sahabat Ibnu Umar, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda. Wa man lam yarda falaisa minallahi." Artinya, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nama bapak-bapak kalian atau nenek moyang kalian. Ya, demi si fulan, demi bapak saya, demi siapa gitu disebutkan ya. Man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah
dengan menyebut nama Allah hendaknya dia jujur. Yani jujur dalam sumpahnya itu. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa, ya, barang siapa, yakni ada orang lain bersumpah dengannya dengan menyebutkan nama Allah, maka hendaknya dia ridha. Wa man lam yarda, maka barang siapa yang tidak ridha, falaisa minallahi, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan apa-apa kepadanya. Ya, tidak memberikan kebaikan kepadanya atau keutamaan kepadanya. Inilah keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita semua, kepada umat ini untuk bersumpah dengan nama bapak-bapak atau nenek moyang, kurang lebih seperti itu. Artinya bahwa ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Ini bagian dari kebiasaan orang-orang musyrikin di mana mereka sangat, ya, memuliakan sekali nenek moyang mereka atau berbangga dengan nenek moyang mereka, dan juga sudah merupakan kebiasaan orang-orang Arab musyrik di masa itu berbangga dengan nenek moyang mereka. Ya, jelas nenek moyang mereka adalah orang-orang musyrik juga. Nah, itulah yang mereka banggakan. Itulah yang mereka banggakan. Kebalikan dengan Nabi yang mulia selalu membanggakan nenek moyangnya yang bernama Nabi Ibrahim. Nah, ini beda ini. Kalau Rasulullah SAW berbangga dengan nenek moyangnya yang bernama Nabi Ibrahim, jelas bahwa Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih mulia Allah, ya, yakni Abul Anbiya, bapaknya para nabi, ya kan? Bapaknya para nabi. Yakni orang yang memperjuangkan tauhid di masanya sampai beliau, ya, dilemparkan ke dalam kobaran api, sampai seperti itu perjuangan Nabi yang mulia ini. Maka pantas jika Rasulullah SAW berbangga dengan nenek moyang yang bernama Nabi Ibrahim. Jadi hanya Nabi Ibrahim saja yang beliau banggakan, tidak kepada nenek moyang yang lain, tidak. Ya, tidak kepada yang lainnya. Ya, padahal kalau kita lihat dari kakek Nabi Abdul Muttalib sampai kakek Nabi yang ke-20 yang bernama Adnan, ini tidak ada satupun dari mereka yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada. Nah, jadi dari Nabi yang mulia kepada kakek Nabi yang pertama itu Abdul Muttalib sampai kepada kakek beliau yang ke-20 yakni Adnan, ya. Lalu dari Adnan menuju Nabi Ibrahim itu ada sekian kakek lagi. Artinya ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Masih berselisih para ahli sejarah, ya, ahli nasab lah, ya. Yakni siapa-siapa saja antara Adnan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi hanya Nabi Ibrahim lah yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di antara orang Arab mengatakan bi abi anta wa ummi, ini pernah contohnya Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Nabi, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ya, yakni demi bapak dan ibuku sebagai tebusannya wahai Rasulullah. Ini bukan sumpah ini. Ini biasa, ini kalimat yang biasa dipakai oleh bangsa Arab, ya, namun bukan berisi sumpah. Bukan bertujuan sumpah, bukan. Karena yang namanya sumpah harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wallahi atau billahi atau tallahi. Maknanya semua sama. Demi Allah juga. Demi Allah. Billahi, tallahi, ya, billahi, wallahi, billahi, tallahi. Itu maknanya sama, itu demi Allah. Nah, itu sumpah. Sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebagai makhluk tidak dibenarkan bersumpah dengan nama makhluk. Tapi untuk Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam semesta, Allah banyak bersumpah dengan nama makhluknya. Allah banyak bersumpah dengan nama makhluknya. Contohnya apa? Dari Al-Fatihah, wal asri, demi masa, apa lagi? Nah, itu contoh kan, banyak sekali dalam Al-Qur'an kan? Banyak sekali dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala sendiri bersumpah dengan nama makhluk. Ini tidak ada masalah. Kenapa?
Karena Allah berfirman apa? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat, namun manusia yang akan ditanya apa yang mereka lakukan. Jadi Allah tidak akan ditanya apa yang Allah perbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta. Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta, yang mencipta alam semesta, mengatur alam semesta ini. Maka apa saja yang Allah perbuat tidak akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, kata Allah. Kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi berkaitan dengan sumpah ini harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan nama ya nenek moyang, bukan dengan nama makhluk lainnya, bukan. Tapi harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, ketika seorang bersumpah wa rabbul Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah. Boleh enggak? Boleh, karena yang dimaksud pemilik Ka'bah siapa? Allahu Rabbul Alamin. Ya, contoh kakek Nabi Abdul Muttalib pada masa Raja Abrahah akan menghancurkan Ka'bah di masanya dahulu. Ya kan? Nah, di sini Abrahah sempat mengambil onta-ontanya Abdul Muttalib. Ya, onta-ontanya Abdul Muttalib. Artinya, sebelum mengetahui siapa pemilik onta-onta ini, memang Abrahah tidak tahu, tidak mengetahui ini onta-onta milik siapa ini. Ternyata milik pemimpin negeri Mekah. Pemimpin negeri Mekah yaitu Abdul Muttalib. Maka akhirnya, singkatnya, Abdul Muttalib menghadap kepada Abrahah. Dikira oleh Abrahah, disangka oleh Abrahah ketika itu, bahwa Abdul Muttalib ya akan memohon kepada Abrahah untuk tidak jadi menghancurkan bangunan Ka'bah, agar tidak melanjutkan niatnya menghancurkan bangunan Ka'bah. Nah, itu yang ada di kepala Abrahah, kan begitu. Begitu Abdul Muttalib menghadap Abrahah, apa yang dikatakan oleh Abdul Muttalib? Ya, saya ingin onta-onta saya dikembalikan. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Nah, ini yang mengherankan. Yang mengherankan ya, Raja Abraha, kok pemimpin negeri Mekah tidak mencegah dirinya untuk tidak menghancurkan Ka'bah ketika itu. Dia hanya meminta onta-ontanya dibalikkan. Hanya itu saja. Maka ya sang raja ini penasaran. Ya, mengapa engkau datang kepadaku cuma untuk mengambil onta-ontamu saja? Ya, kan ada masalah yang lebih besar dari itu. Itu Ka'bah yang akan aku hancurkan ini. Apa jawaban Abdul Muttalib? Dengan tenang saja, dia mengatakan, adapun onta-onta itu adalah milikku, milikku. Adapun bait, yakni rumah atau Ka'bah itu, Rabbun sayahmih, ada Rabb yang akan melindunginya. Lihat. Ada Rabb yang akan melindunginya. Nah, inilah berkaitan dengan Rabbul Ka'bah. Rabb, yakni pemilik Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seorang bersumpah dengan kalimat wa Rabbul Ka'bah atau demi pemilik Ka'bah, jadi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah yang seperti ini. Ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama ya. Nabi SAW mengatakan kepada kita, la tahlifu bi abaikum. Jangan kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian. Kemudian yang kedua, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia jujur. Artinya apa? Dua hal kebaikan ini harus terkumpul. Dua hal kebaikan ini harus ada. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, kejujuran. Ya, yang pertama apa? Masalah tauhid. Yaitu barang siapa bersumpah dengan nama Allah. Lihat, dengan nama Allah. Ini kan mencerminkan tauhid seorang hamba ketika ia bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua adalah fal yasduq. Hendaknya dia jujur. Nah, ini berkaitan dengan kejujuran ini telah dikenal oleh orang-orang Arab musyrikin. Telah dikenal oleh orang-orang
jahiliyah, bangsa Arab musyrik, ya musyrikin, mereka terkenal dengan kejujurannya. Walaupun mereka musyrik, walaupun mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dalam hal lisan mereka ini tidak mau dusta. Mereka selalu menginginkan kejujuran. Nah, itulah di antara sifat bagus, sifat baik dari orang-orang musyrikin yang tentunya dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menekankan masalah ini agar tidak ada umatnya yang berdusta dalam sumpahnya. Ya, dalam sumpahnya itu. Nah, contoh ya, berkaitan dengan jujurnya orang-orang musyrikin, jujurnya orang-orang Arab musyrikin, orang-orang Arab jahiliyah, yakni contoh, ini di tahun ke-7 Hijriah, saat Abu Sufyan dan teman-temannya yang masih musyrik ketika itu berdagang di negeri Syam, wilayah kerajaan Romawi Timur ketika itu. Nah, sang raja, Raja Heraklius, Raja Romawi Timur telah mendengar kabar bahwa Nabi akhir zaman ternyata dari negeri Mekah, dari bangsa Arab, dari negeri Mekah, ya, yang dia fahami sebelumnya atau dia yakni ketahui sebelumnya dari propaganda orang-orang Yahudi bahwa Nabi akhir zaman itu dari bangsa Yahudi. Nah, ini permasalahannya. Maka segeralah sang raja ya perintahkan kepada para intelijennya untuk mencari di negeri Syam para pedagang yang berasal dari negeri Mekah. Maka didapatilah Abu Sufyan dan teman-temannya itu, dibawa mereka semua ke istana sang raja. Ke istana sang raja. Jadi Raja Heraklius ya tidak memahami bahasa Arab sehingga ia membutuhkan penerjemah, ya, dihadirkan penerjemah dari kerajaannya yang faham bahasa Arab. Nah, kemudian ya raja bertanya terlebih dahulu kepada mereka ini, siapa di antara kalian yang sangat dekat nasabnya dengan orang yang mengaku diri sebagai nabi? Maka Abu Sufyan mengajukan tangan, saya, kata Abu Sufyan. Maka didekatkan Abu Sufyan kepada sang raja. Kemudian sang raja berkata, biarkan teman-temannya di belakang Abu Sufyan ini. Kalau dia berdusta, lihat di sini kalimat, jika ia berdusta, maka teman-temannya itu yang akan ya memberitahukan kedustaannya, yang akan mengabarkan kedustaannya. Nah, begitu. Maka apa kata Abu Sufyan? Apa kata Abu Sufyan? Demi Allah, saya tidak akan pernah berdusta dalam hidup saya. Saya tidak akan pernah berdusta dalam hidup saya. Lihat, ini orang musyrik, ini orang jahiliyah, ini orang musyrik, ya, tokoh ya Mekah di zaman itu. Saya tidak akan pernah berdusta. Nah, inilah ya kenyataannya demikian. Namun apa yang kita lihat di zaman sekarang? Apa yang kita lihat di zaman sekarang dari umat Islam? Dari umat Islam, umat Nabi ini banyak berdusta mereka, banyak berbohong ucapannya, lisannya ini bohong, ya kadzib, ya wal billah. Sallallahu salamata wal afiyah. Jadi yang namanya kejujuran itu dijunjung tinggi oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, oleh orang-orang kafirin di masa dahulu, Arab jahiliyah di masa dahulu nggak mau mereka berbohong dan mereka aib, mereka anggap aib sekali, sangat aib sekali kalau berbohong, berdusta dalam ucapan ini. Nah, inilah orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin di mana sifat-sifat baik yang ada pada orang-orang musyrikin itu ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai ya ajaran Islam yang mulia, sebagai ajaran Islam yang mulia. Jadi semua apa saja sifat-sifat baik dari mereka itu disetujui oleh Nabi. Contohnya apa lagi, Pak? Contohnya apa lagi? Selain kejujuran orang-orang musyrikin, apa sifat baik atau sifat baik yang dimiliki oleh mereka? Yaitu menghormati tamu, ikramud dhaif. Ini kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka menghormati tamu. Tamu. Jadi siapa saja yang datang kepada mereka, menjadi tamu mereka, itu mereka sangat hormati. Mereka sangat hormati, bahkan ya penjamuan itu luar biasa. Dijamu, walaupun tamunya satu, dipotongkan satu kambing misalnya. Ya, walaupun mungkin kambingnya itu hasil curian, nggak ada masalah bagi mereka mencuri, yang jelas untuk menghormati tamu.
Yang jelas untuk menghormati tamunya itu. Nah, itulah di antara sifat baik pada mereka yang disetujui oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali di sini kita lihat dari keterangan Nabi yang mulia, man halafa billahi falyasduq. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia jujur. Wa man hulifa lahu billah, ini yang ketiga. Wa man hulifa lahu billahi falyarda. Dan barang siapa ya mendengar orang lain bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaknya dia ridha. Hendaknya dia ridha. Jadi keridhaan di sini di hati ini adalah sebagai pengagungan. Pengagungan terhadap nama Allah yang disebutkannya itu. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian sebelum ini dalam bermuamalah ya kepada manusia, kepada orang lain, jangan kita ini sering-sering bersumpah dengan menyebut nama Allah. Nah, ini beda lagi nih. Kalau seorang sering-sering bersumpah dengan menyebut nama Allah, ya, dalam masalah-masalah kecil saja misalnya, langsung bersumpah dengan menyebut nama Allah, ini juga merupakan sikap yang tidak menghormati atau tidak mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sedikit-sedikit sumpah dengan nama Allah. Sedikit-sedikit sumpah dengan nama Allah. Ini apa-apaan seperti ini? Ya, ini kurang benar seperti ini, kurang tepat seperti ini. Ya, yani kalau sekali lagi kita katakan sering-sering bersumpah dengan nama Allah, menyebut nama Allah, ya dalam masalah-masalah kecil pun bersumpah dengan nama Allah, maka seperti ini juga bisa kita katakan kurang pengagungan terhadap nama Allah yang disebutkannya itu. Ya, kita boleh bersumpah dengan menyebut nama Allah dalam masalah-masalah yang besar saja. Masalah-masalah yang besar begitu, kurang lebih seperti itu. Inilah kita sebut nama Allah Subhanahu wa taala, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir dikatakan wa man lam yardha falaisa minallah, dan barang siapa yang tidak ridha maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mendapatkan keutamaan, tidak mendapatkan kebaikan ya, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ganjaran atau balasan ya, balasan bagi orang yang tidak ridha jika nama Allah disebutkan dalam sumpah orang tersebut kepadanya. Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita lihat dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dan inilah bab yang ke-43 tentang sumpah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab berikutnya. Bab yang ke-44 ya. Yaitu bab dengan judul ucapan Masya Allah wa syi'tah. Dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Nah, di sini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya kehendak Allah itu jauh di atas kehendak makhluk. Jauh di atas kehendak manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang mulia, "Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah Rabb alam semesta. Artinya apa itu? Jelas, manusia memiliki kehendak-kehendak dalam kehidupan, ya kan? Manusia punya kehendak dalam kehidupan. Ya, jadi banyak sisi-sisi kehidupan kita ini, kita sendiri yang berkehendak. Namun ada beberapa sisi dalam kehidupan manusia itu manusia tidak berkehendak. Manusia tidak berkehendak. Contoh, kita berikan contoh. Yakni manusia lahir dari perut ibu siapa atau wanita siapa, apakah kehendak kita semua? Nggak bisa kita milih. Nggak bisa kita milih kita mau lahir dari perut wanita yang mana, kan begitu. Nggak bisa kita milih. Ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Rabbul Alamin, kan begitu. Ya. Jadi tidak bisa manusia itu berkehendak untuk lahir dari perut siapa begitu. Nah, kemudian contohnya lagi. Yakni manusia apakah berkehendak? Ya, apakah manusia berkehendak
ketika dia akan wafat. Kapan dia wafat? Tanggal berapa? Jam berapa? Detik berapa? Ya, bulan apa? Tahun berapa? Siapa yang berkehendak? Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Manusia tidak berkehendak, makanya kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggal. Kapan kita akan meninggal? Kira-kira seperti itu, ya. Namun memang ada di negeri kita ini, di antara salah satu ya jenis ya tarekat sufi atau tasawuf di negeri kita ini yang ya orang-orangnya mengklaim mengetahui kapan akan meninggal. Wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kapan akan meninggal? Seolah-olah dia mengetahui perkara gaib. Seolah-olah dia mengetahui perkara gaib. Dan ini saya jumpai langsung orangnya. Ya, saya ya ini mendengar seorang ya jamaah umroh lah ya dari Indonesia berkata kepada saya di Mekah ketika itu, Ustadz, nanti Ustadz seminggu lagi saya mau meninggal, saya akan telepon Ustadz. Saya akan telepon Ustadz. Seminggu lagi saya akan meninggal. Saya akan telepon Ustadz. La haula wala quwata illa billah. Lihat, Nabi Muhammad SAW saja tidak mengetahui kapan ia akan meninggal, kapan dia akan wafat. Apakah orang-orang seperti ini lebih utama dari Nabi Muhammad SAW? Yang jelas, ya itulah ya penyimpangan di antara ya penyimpangan dari orang-orang sufi, orang-orang tasawuf atau tarekat ini yang telah katanya mencapai tingkat tertentu, ia mengetahui masalah seperti ini, mengetahui kapan akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menarik, barangkali mungkin bisa menjadi referensi juga bagi jamaah. Ini bagi orang yang mengklaim apa? Mengetahui perkara gaib. Kita ambil kisah menarik dari Syekh Al-Albani. Dari Syekh Al-Albani. Apa yang terjadi di masa Syekh Al-Albani? Ketika Syekh Al-Albani ini berhadapan dengan orang yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Ya, perkara gaib. Ya. Apa kata Syekh? Ini debat yang singkat, ya, singkat saja. Syekh mengatakan kepada orang itu, ya, karena orang ini mengajak debat kepada Syekh. Syekh mengatakan, saya akan berdebat dengan Anda, namun dengan syarat. Namun dengan syarat. Orang ini bertanya, apa syarat Anda? Kata Syekh, ya, debat selesai. Berarti Anda tidak mengetahui syarat saya. Kalau Anda mengetahui perkara gaib, kenapa Anda tidak mengetahui syarat saya? Selesai sudah. Selesai sudah. Ya, berarti orang ini tidak mengetahui perkara gaib. Karena dia tidak mengetahui apa syarat beliau, kan begitu kan? Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, singkat sudah selesai. Nggak ada lagi yakni perjumpaan dengan orang seperti itu. Mungkin ini menjadi referensi juga bagi antum semua kalau menghadapi ada orang seperti itu yang mengklaim mengetahui perkara gaib. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, kembali di sini berkaitan dengan judul dari bab ini yaitu ucapan atas kehendak Allah dan kehendak Anda. Nah, di sini tidak boleh kita mensederajatkan antara kehendaknya Allah dengan kehendak manusia. Karena kehendak Allah jauh di atas kehendaknya manusia. Jauh di atas kehendaknya manusia. Tidak boleh disederajatkan. Inilah permasalahannya. Karena lafaz atau huruf waw di sini, Masya Allahu wa syi'ta yang bermakna dan, ya, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Nah, yakni huruf waw di sini itu menunjukkan kesederajatan. Sederajat begitu, satu derajat antara kehendak Allah dengan kehendak makhluk. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Ini yang tidak dibenarkan. Adapun ya yakni kata thumma yang bermakna kemudian, ini bukan yakni penderajatan, bukan berada dalam satu level atau satu derajat, tidak. Misalnya seorang mengatakan Masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendak Anda. Nah, ini boleh seperti ini. Kenapa?
Karena kata thumma yang bermakna kemudian tidak seperti huruf waw, wa di situ yang bermakna dan ya. Nah, ini yang perlu dibedakan antara waw dan thumma dalam bahasa Arab ya. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini keterangan dari atau riwayat ya yang mengatakan anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu faqal innakum tusyrikun taqulun masya Allah wa syi'ta wa taqulun wal ka'bah fa amarahumun nabi sallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bah ya wa rabbil ka'bah wa ay yaqulu masya Allah thumma syi'ta. Datang seorang Yahudi kepada Nabi. Seraya Yahudi ini berkata kepada Nabi, wahai umat Islam, wahai kalian umat Islam, kalian sebenarnya juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan kalian masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan kehendakmu. Dan kalian juga berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, demi Ka'bah gitu ya. Fa amarahumun nabi, maka Nabi SAW memerintahkan kepada umat Islam apabila ada di antara mereka ingin bersumpah, hendaknya berucap wa rabbul Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Ini pertama. Dan mereka ucapkan masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Nah, ini dibenarkan. Jadi ini diluruskan oleh Nabi langsung. Apa yang ada pada umat Islam yang mungkin ya diucapkan oleh mereka-mereka yang baru masuk agama Islam. Yang baru saja masuk agama Islam dari kalangan para mu'allaf, ya, para sahabat yang mu'allaf itu. Baik, ini yang pertama. Jadi tentang orang-orang Yahudi yang ketika itu mendengar memang ada di antara sahabat berucap ya wal Ka'bah, demi Ka'bah. Ya, ini langsung Nabi meluruskan yang benar adalah warabbul Ka'bah, demi pemilik Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Itu Allah Subhanahu wa taala maknanya. Kemudian ucapan yang kedua, masya Allahu wa syi'ta. Langsung Nabi luruskan, masya Allahu thumma syi'ta. Atau kalau kita ingin cukupkan masya Allahu wahdah, ini juga boleh. Itu dengan kehendak Allah semata. Dengan kehendak Allah semata. Nah, kira-kira begitu. Ya. Ini juga benar ini. Baik, ini dalil yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia mengatakan, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu masya Allah wa syi'ta. Qala aj'altani lillahi niddan masya Allah wahdah. Ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini berucap masya Allah wa syi'ta, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu wahai Nabi. Sekali lagi, dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu wahai Nabi. Apa kata Nabi? Aj'altani ya lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan diriku sebagai sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah? Ucapkanlah saja, kata Nabi, masya Allah wahdah, dengan kehendak Allah semata. Nah, ini benar. Kalau seperti ini benar. Atau tadi ya, ya dengan lafaz thumma, masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Ini boleh. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lihat dalil yang berikutnya lagi. Ya, berkaitan dengan Tufail, ini saudara seibu dengan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, ia berkata, aku bermimpi seakan-akan aku mendatangi sekelompok orang-orang Yahudi. Aku berkata kepada mereka, sungguh
kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah putra Allah. Uzair anaknya Allah. Nah, ini merupakan keyakinan orang-orang Yahudi, di mana mereka selain mereka, yakni orang-orang Yahudi ini beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada siapa? Uzair. Dan mereka yakini Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka menjawab, sungguh kalian pun adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Lalu aku menjumpai sekelompok orang-orang Nasrani, maka aku pun berkata kepada orang-orang Nasrani, sungguh kalian adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan Al-Masih putra Allah. Yani Isa ya adalah anak Tuhan, ya kata Nasrani. Mereka menjawab, sungguh kalian juga, ini umat Islam adalah sebaik-baik kaum seandainya kalian tidak mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, ini mimpi dari Tufail, ya. Jadi beliau bermimpi seperti itu. Lalu di pagi harinya Tufail ini menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan mimpi beliau kepada Nabi. Ini hal yang biasa ya di zaman Nabi. Hal yang biasa kalau ada di antara sahabat bermimpi datang kepada Nabi agar Nabi mentakwil atau menjelaskan apa sih isi mimpi tersebut, atau bahkan selesai sholat subuh berjamaah, Nabi menghadap kepada para sahabat dan Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Saya akan takwilkan, saya akan tafsirkan, saya akan jelaskan mimpi itu. Nah ini. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ya mengerti bahasa mimpi. Dapat menerjemah mimpi sahabat-sahabatnya itu. Kan begitu. Dan ya juga kita lihat tidak semua para ulama di dunia ini, tidak seluruh para ulama bisa menafsirkan mimpi, bisa menjelaskan mimpi. Hanya sebagian dari mereka. Hanya sebagian dari mereka yang bisa menafsirkan mimpi. Jadi tidak semua ulama. Tidak semua ulama memiliki ilmu seperti ini. Contoh, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang wafat di tahun 2000-an ya. 2001 lah kurang lebih. Di mana beliau rahimahullah ya didatangi oleh seorang. Lalu orang ini berkata kepada Syekh, "Syekh, saya ini bermimpi. Dalam mimpi saya jumpa dengan seorang yang sangat saya kenal. Wajahnya berseri, penampilannya bagus sekali, ya. Tolong tafsirkan mimpi saya ini." Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan bahwa orang ini amal-amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hajinya mabrur dan jawaban-jawaban yang baik lainnya. Selesai Syekh Utsaimin menjelaskan mimpi tersebut, barulah orang ini buka kartu. "Wahai Syekh, sebenarnya yang saya lihat dalam mimpiku itu adalah engkau." Adalah engkau. Maka Syekh Utsaimin ya menangis terharu di sini mendengarkan ya ucapan orang tadi bahwa yang dilihat dalam mimpinya itu adalah diri Syekh ini sendiri. Ya, rahimahullahu taala. Nah, ini merupakan apa? Merupakan kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Ya, tilka ajilu busyral mu'min kata Nabi. Yang demikian itu merupakan kabar gembira yang Allah segerakan bagi orang beriman. Bagi orang yang beriman. Nah, kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini ya perlu difahami juga bahwa agama kita ini bukan agama mimpi ya. Bukan agama mimpi. Ya, artinya mimpi-mimpi yang mengandung syariat. Mimpi-mimpi yang ditetapkan sebagai syariat itu hanya ada di masa Nabi saja. Ketika ayat-ayat Al-Quran masih turun. Ketika ayat-ayat Al-Quran masih turun. Contoh. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain misalnya ada sahabat yang bermimpi ya mendapatkan lafaz-lafaz azan, kalimat-kalimat
azan, kan begitu. Maka di pagi harinya sahabat ini mengadu kepada Nabi, menceritakan mimpinya tersebut, dan Nabi katakan kepada sahabat ini, coba engkau pergi kepada Bilal, ajarkan kalimat-kalimat itu, ya, agar Bilal nanti mengumandangkan azan. Mengumandangkan azan. Nah inilah berkaitan dengan mimpi sahabat yang menjadi syariat. Mimpi sahabat yang menjadi apa? Syariat atau ajaran agama. Ajaran agama. Kan begitu. Ah, jelas itu yakni mimpi yang ada di zaman Nabi ketika ayat-ayat Al-Qur'an masih turun. Nah, begitu ayat Al-Qur'an sudah lengkap, sempurna turunnya, tidak ada lagi ayat Al-Qur'an diturunkan, maka tidak berlaku lagi mimpi-mimpi mereka untuk dijadikan sebagai syariat, apalagi di zaman sekarang. Apalagi orang-orang di zaman sekarang, kan begitu. Nah, jadi inilah yang perlu kita pahami bahwa agama kita ini bukan agama mimpi. Agama kita ini agama wahyu. Apa yang Allah firmankan, apa yang Nabi sabdakan. Nah, itulah agama kita. Agama Islam. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Baik. Kembali di sini kita lanjutkan lagi. Di pagi hari kata Tufail, aku memberitahukan mimpiku kepada Nabi, kepada kawan-kawanku. Kemudian aku datangi Nabi dan aku beritahukan juga kepada Nabi. Jadi selain Tufail ini mengabarkan mimpinya kepada Nabi, maka sebelumnya dia juga mengabarkan kepada kawan-kawannya. Kemudian Nabi bertanya, apakah kamu sudah memberitahukan mimpimu itu kepada orang lain? Jawab Tufail, iya sudah wahai Nabi. Saya sudah mengabarkan mimpiku ini kepada sebagian kawan-kawanku. Maka Nabi ya mengatakan di sini, dikatakan di sini bahwa Nabi yang mulia bertahmid, memuji Allah, dan beliau bersabda, amma ba'du. Apa kata Nabi? Fa inna Tufailan ra'a ru'ya akhbara biha man akhbara minkum wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kadza wa kadza an anhaakum anha fala taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad walakin qulu ma syaa Allah wahdah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Tufail ya telah bermimpi begini dan begitu. Yakni Tufail telah menceritakan mimpinya ini kepada sebagian teman-temannya. Ya. Dan apa yang kalian ucapkan dengan ucapan yang biasa kalian ucapkan begitu ya. Yaitu masya Allah wa syi'ta, dengan kehendakmu, dengan kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi, maka yang seperti itu telah terlarang. Ya. Maka ucapkanlah oleh kalian ya masya Allahu thumma ya masya Allahu wahdah, dengan kehendak Allah semata, atau tadi masya Allahu thumma syi'ta, dengan kehendak Allah kemudian dengan kehendakmu. Nah, ini yang dibenarkan. Ya, ini yang dibenarkan. Jadi Nabi SAW memang banyak urusannya. Nabi ini banyak urusannya. Jadi tidak semua apa yang ada pada para sahabat langsung beliau ketahui. Ya, langsung beliau ketahui. Nah, di sini ada laporan dari Tufail di mana Tufail bermimpi berjumpa dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan mereka mengabarkan bahwa kalian wahai umat Islam ya juga berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kalian masya Allahu wa syaa Muhammad, dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad, kan begitu. Nah, di sini Nabi langsung meluruskan apa yang ada pada para sahabat. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam langsung meluruskan perkataan para sahabat tersebut. Yang benar adalah masya Allahu wahdah atau masya Allahu thumma syi'ta. Nah, ini yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi ya, Nabi langsung meluruskan, dan ini merupakan upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup semua celah-celah, pintu-pintu yang mengarah kepada syirik. Ya, yang mengarah kepada kesyirikan. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua bab yang telah kita ambil pada sore hari ini.
bab yang ke-43 dan 44, dan berikutnya nanti insyaallah pada perjumpaan berikutnya kita akan sampai kepada atau kita masuk kepada bab yang ke-45 tentang tidak bolehnya mencaci masa atau waktu. Baik, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kalau ada pertanyaan dari jamaah berkaitan dengan bab yang telah kita ambil di sore hari ini atau bab-bab sebelumnya boleh. Silakan. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersumpah dengan Al-Qur'an. Oh, begitu. Ya, seorang bersumpah dengan Al-Qur'an Al-Karim. Artinya, ya, seorang meyakini bahwa Al-Qur'an adalah kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Nah, ini dibenarkan. Artinya bahwa bersumpah dengan Al-Qur'an itu arti bersumpah, ya, bersumpah dengan kalam ilahi yang merupakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya bersumpah dengan Quran itu sendiri yang bermakna kalam ilahi, bukan mushafnya. Kalau mushafnya jelas makhluk dia, kertasnya, tintanya, kan begitu, itu makhluk, bukan itu. Maksudnya bersumpah dengan Al-Quran sini adalah, yakni bersumpah dengan, yakni sifat dari sifat-sifat Allah, yaitu kalam ilahi. Contoh, ketika seorang berdoa gini, ya u'idzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. U'idzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya apa? Apa maksud kalimat-kalimat Allah yang sempurna? Al-Qur'an. Ya, maksud dari kalimat-kalimat Allah yang sempurna adalah Al-Qur'an Al-Karim. U'idzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap kejahatan yang tercipta. Nah, ini boleh. Kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yakni berlindung kepada siapa? Yakni berlindung yakni kepada Al-Qur'an Al-Karim, itu maknanya. Ya. Yakni maknanya lagi adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya ketika seorang yakni mengucapkan kalimat ta'awudz saat dia akan baca Al-Qur'an. A'udzu billahi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari apa? Godaan syaitan yang terkutuk. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas berlindung kepada Allah juga. Jadi berlindung kepada Rabbul Alamin. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sama. Bersumpah dengan Al-Qur'an yang dimaksud adalah kalam ilahi. Kalam ilahi. Nah, tapi begini contoh ya. Kita masih dengar barangkali di antara orang bersumpah seperti ini. Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak melakukan hal ini. Pernah nggak jamaah dengar seperti ini? Pernah kan? Di antara orang awam itu, di antara orang-orang awam mengatakan dalam sumpahnya, demi Allah, demi Rasulullah. Ya nggak boleh. Nama Rasul atau Rasulullah disebutkan nggak boleh. Hanya nama Allah saja yang boleh disebutkan. Demi Allah, cukup demi Allah. Jangan menyebutkan demi Rasulullah, nggak boleh. Ya, demi Allah, demi Rasulullah, atau demi siapa lagi misalnya begitu. Ini tidak boleh. Ya, yang benar adalah demi Allah. Demi Allah. Ini dibenarkan. Baik. Silakan ada lagi? Silakan. Nah, silakan, Pak. Ya. Iya, baik, baik. Tadi ada pertanyaan yang belum saya jawab tadi ya. Berkaitan dengan orang disumpah dengan Al-Qur'an. Sumpah jabatan ya. Sumpah jabatan dengan Al-Qur'an Al-Karim. Sejauh yang saya pahami di sini memang tidak ada contoh ya. Tidak ada contoh dari para sahabat. Tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Kan begini contoh ya.
Nabi itu banyak mengangkat para sahabat menjadi komandan perang. Contoh, mengangkat sahabat menjadi apa namanya? Orang yang mengambil zakat, amil zakat maksudnya, amil zakat. Atau Nabi mengangkat ya si fulan dari kalangan para sahabat ya menjadi ini, menjadi itu dan sebagainya. Itu tidak ada. Tidak ada salah seorang dari sahabat yang istilahnya diambil sumpahnya ya ketika akan menjabat ini, menjabat itu sebagainya dengan Al-Qur'an diataskan diletakkan di atas kepala, di atas kepala. Ini tidak ada contoh. Paham, sejauh yang saya pahami di sini ya. Ya, yakni harus ada dalil. Harus ada dalil yang menerangkannya. Harus ada dalil yang menjelaskannya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Wallahu taala alam. Ya. Yang tadi Pak ya, berkaitan dengan seorang karyawan. Apa dalam keadaan terpaksa tadi ya? Dalam keadaan terpaksa dia bersumpah. Bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dalam keadaan terpaksa dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya artinya bahwa dia berada dalam pihak yang benar, ya, dan dia jujur dalam sumpahnya, tidak ada masalah, boleh. Dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi yang kedua, ada orang lain bersumpah dengan nama Allah untuk apa tadi? Membenarkan apa yang dilakukannya itu atau apa yang yakni diyakininya itu kan begitu. Yakni bisa saja ya orang itu bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala ya dari apa yang diyakininya. Artinya kita lihat terlebih dahulu kalau memang orang itu adalah orang yang baik-baik saja, artinya ya akhlaknya bagus, muamalahnya baik dan keseharian juga dia bagus, ya, tidak pernah dia berbohong, enggak pernah dia berdusta misalnya, maka kita terima sumpahnya. Kita terima sumpahnya kecuali kalau si fulan itu setiap hari juga berbohong. Bayangkan, setiap hari berbohong. Maka ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah, jangan percaya. Nah, ini masalahnya. Jangan percaya, jangan dipercaya. Kenapa? Karena setiap hari juga dia berbohong. Setiap hari dia berdusta. Ya, artinya dia betul-betul ma'ruf lah, tukang bohong lah, tukang dusta lah, begitu kurang lebih. Maka tidak boleh kita terima ya sumpahnya itu. Tidak bisa kita terima sumpahnya tersebut. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi ya kalau ya sekali lagi kita bisa membedakan antara dua orang tadi, ya orang yang pertama dengan orang yang kedua. Ya, ya. Wallahu taala alam. Ya satu lagi boleh. Iya betul. Itu terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 89. Dalam surat Al-Maidah ayat 89. Dalam surat Al-Maidah ayat 89 berkaitan dengan kafarat sumpah, puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Ya, kira-kira begitu. Yakni ya gini, misalnya ketika seorang bersumpah atau ini sama dengan bernazar, sama. Karena nazar itu juga yakni arti hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang berhutang kepada Allah. Ketika seorang tidak sanggup melaksanakan sumpahnya atau nazarnya, maka ya paling tidak dia mengambil kafarat puasa 3 hari, puasa 3 hari, ya. Contoh begini, demi Allah, ya ini sumpah misalnya, demi Allah saya akan, bangun masjid ini, akan bangun masjid segera, ya bulan depan misalnya, misal begitu, ya. Atau ini bagian dari nazar juga boleh, bagian dari nazarnya boleh. Kemudian dengan berjalannya waktu, qadar Allah, usahanya jatuh, bangkrut dia, nggak bisa dia menunaikan sumpahnya atau nazarnya, paling tidak dia harus puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Memang di situ ada beberapa apa namanya, urutan dalam kafarat dan kafarat yang urutan yang terakhir itu yakni puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu. Ya, wallahu taala alam. Ya. Silakan ada lagi dari jamaah? Nah, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Iya, ini hukum asalnya nggak boleh sebenarnya karena ada hadis yang sahih, hadis Ali bin Abi Thalib di mana Nabi yang mulia mengatakan, "Man awa muhditsan, la'anallahu man awa muhditsan." Semoga Allah melaknat, ya, semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Semoga Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kejahatan. Nah, ini kan kena nih dari hadis yang mulia ini, ya. Kena seperti ini, iya kan? Betul tidak? Baik. Ini hukum asal ya. Hukum asalnya nggak boleh kita melindungi pelaku kejahatan. Namun tadi masalahnya, ini masalahnya tadi ini. Ya, kalau di negeri kita mungkin berbeda dengan negeri yang lain. Ya, mungkin kalau di negeri kita ini orang main hakim sendiri, ya kan? Orang main hakim sendiri. Nah, di sini bisa saja kita berdiplomasi kepada mereka. Ya, kita berdiplomasi kepada mereka, kita katakan, "Iya, ya, yakni penjahat itu atau pelaku kejahatan itu ada di rumah saya. Namun kalian harus janji kepada saya, ya, tidak boleh diapa-apakan ini." Arti tidak boleh main hakim sendiri. Nah, itu dia. Kita akan serahkan kepada aparat atau pihak yang berwenang lah. Nah, kira-kira begitu. Jadi harus ada diplomasi. Jangan kita yakni bersumpah dengan nama Allah dalam kedustaan. Apalagi plus dalam rangka melindungi pelaku kejahatan. Nggak boleh. Ya, tidak dibenarkan begitu. Ya. Ada pertanyaan tertulis? Apa hukum dari syiar zikir, apa maksudnya? Apa hukum syiar zikir dengan memasang foto orang yang sudah meninggal dengan tujuan melanjutkan amalan-amalan beliau? Iya, jelas yang pertama tidak ada contoh seperti ini. Tidak ada contoh ya sampai memasang foto. Misal ya, di antara orang mungkin niatnya bagus ya, niatnya baik, ya kan? Yakni, pada apa namanya, buku saku ya, buku saku dari, bacaan-bacaan zikir itu, di dalamnya ada surat Yasin, ada bacaan-bacaan tahlilan gitu ya. Nah, di depan, dekat cover itu biasanya ada foto, foto dari orang yang sudah meninggal, kan begitu. Itu dibagi-bagikan kepada kaum muslimin misalnya, ya agar dibaca dan berpahala, barangkali pahalanya dialamatkan kepada orang yang sudah meninggal begitu. Yang jelas yang pertama itu tidak benar, memasang foto tidak benar, kemudian yang kedua, bahwa apa yang dilakukan seperti ini juga tidak ada contoh dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada contoh dari Nabi SAW. Yang benar adalah mendoakannya langsung, mendoakan tanpa harus kita membaca-baca ya, yakni amalan-amalan yang tertulis pada buku saku itu, buku amalan itu, ya. Pertanyaan yang berikutnya lagi, izin bertanya Ustadz, jika kita merasa sedih dan tidak bersemangat karena teman atau ustadz yang biasa kita ambil ilmunya tidak bisa kita jumpai karena sedang safar, apakah ini termasuk ghulu terhadapnya? Iya ghulu, ngapain seperti ini? Ya, karena kalau di zaman sekarang kan kita bisa, yakni berkomunikasi, walaupun jaraknya berjauhan bisa berkomunikasi dengan teman tersebut, dengan ustadz tersebut misalnya bisa berkomunikasi. Jadi istilahnya kalau di zaman sekarang ini tidak ada lagi jarak, tidak ada lagi jarak kan begitu, ya. Dan Nabi SAW sudah menyatakan 14 abad yang silam, sudah menyatakan 14 abad yang silam
bahwa di antara tanda kiamat itu adalah ya, yakni kata Nabi saling berdekatannya zaman. Saling berdekatannya zaman. Maknanya adalah dengan munculnya alat komunikasi. Dengan munculnya alat komunikasi yang kita lihat di zaman kita sekarang ini, yakni seolah-olah tidak ada lagi jarak antara kita dengan seorang yang berada di negeri yang jauh, kita bisa ya menelponnya bahkan ya video call. Ya bahkan video call, seolah-olah dia ada di hadapan kita. Seolah-olah ada di hadapan kita, kan begitu. Walaupun sedang berada di negeri yang jauh sana misalnya. Nah, ini jelas. Ini keterangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda kiamat kecil itu adalah qurbuz zaman, saling berdekatannya zaman atau waktu. Yaitu dengan cara dengan ya ini munculnya alat komunikasi yang ada di zaman kita sekarang ini. Nah, ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau juga Nabi menyebutkan di antara tanda kiamat kecil kata Nabi adalah taqarubul aswaq. Taqarubul aswaq kata Nabi. Saling berdekatannya pasar-pasar. Nah, lihat ya, pada suatu kota yang kecil, berapa mall yang ada? Ya mallnya banyak, berdekatan lagi. Iya kan? Belum lagi yang kecil-kecil tuh. Belum lagi yang kecil-kecil. Yang bisa kita lihat, ya sepanjang kita berjalan itu, kanan kiri jalan itu ada aja tuh. Ya berdekatan tuh, saling berdekatan. Nah ini, ya, yakni Nabi yang mengabarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu juga tanda tanda akhir zaman. Ya, belanja online, ya belanja ya online, kan begitu. Ya, arti dengan cepat dan apa namanya? Tidak perlu kita datang ke toko tersebut, namun barang itu datang ke rumah kita. Nah, itulah sebagai tanda dari tanda-tanda akhir zaman yang Nabi telah nyatakan itu. Wallahu taala alam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai di sini kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah taufik kepada kita semua, berada di atas tauhid dan sunnah Nabi yang mulia SAW. Semoga Allah wafatkan kita di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa bertutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.